Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kasa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassahum min baini hamlati syar'i bi mazidit tasrif wa ta'zim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma syubuhat wa man waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyaqa'a fiha ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna bil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semuanya yang saya hormati, di sini ada 3 ketua ranting. Ketua ranting yang pertama adalah Ketua Ranting Wonosobo Utara, Ketua Ranting Aisyah Wonosobo Utara, dan Ketua Ranting dari Jelamprang Mudal. Ini alhamdulillah hadir. Sayang tidak dengan rombongan, hanya sendirian. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi barusan ada terjadi sesuatu yang biasa tapi aneh. Saya bilang sama Mas, siapa kamu? Den, nyalakan kipas Den. Karena ada yang kipas-kipas. Begitu nyala kipas langsung dikoreng, Den, matikan kipas gitu. Saya kedinginan gitu. Siapa itu Bu Indro? Ya. Di satu pihak ada yang mengharapkan kipas, di lain pihak ada yang mengharapkan dimatikan. Ini persis di haji. Iya, di haji itu konfliknya di situ. Ada yang kalau tidur tidak pakai AC nggak bisa tidur. Ada yang kalau AC-nya dinyalakan tidak bisa tidur. Gimana? Ada yang kalau pakai AC tidak bisa tidur. Tapi ada yang kalau AC-nya dimatikan nggak bisa tidur. Nah, terjadilah perselisihan itu. Iya. Yang menyalakan AC diinjeng terus sama yang tidak suka AC. Wis turu apa urung? Oh wis. AC-nya dimatikan. Ya, di tengah malam kesumuan. Kemudian yang yang menyalakan sudah tidur, AC dinyalakan. Terus sampai pagi hari. Dan pagi-pagi saling pecuca cucu gitu. Listrik lampu juga begitu. Dalam satu kamar ada yang kalau lampunya nyala nggak bisa tidur. Tapi ada yang kalau lampunya dimatikan nggak bisa tidur. Nah, kemudian saling menginjen gitu. Ya. Itu terjadi di haji. Ternyata
di haji malam Jumat pun terjadi. Haji malam Jumat, yaitu malam ini. Kipas angin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya langsung ke materi. Kayaknya sudah datang semuanya. Yang belum datang ngacung? Nggak ada kan? Berarti sudah datang semua. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Suci, bersih itu tanda beriman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, bersyukur, adalah memenuhi semua timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan subhanallah serta alhamdulillah itu memenuhi segala ruang kosong atau memenuhi segala ruangan di bumi dan di langit. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, besok di hari akhir pada alam barzah, orang-orang yang salatnya tertib itu bercahaya. Yang semakin khusyuk semakin terang cahayanya. Yang redup, yang sholatnya tidak khusyuk. Kira-kira panjenengan redup atau bercahaya? Wasadaqatu burhanun. Dan sedekah itu bukti. Bukti bahwa dia adalah orang yang bertakwa, bukti bahwa dia adalah orang yang dekat kepada Allah, bukti bahwa dia adalah orang yang pantas mendapatkan maghfirah. Wasabru dia, sabar itu cermin. Ibu-ibu kalau panjenengan di depan cermin, coba panjenengan merenguti siapa? Merenguti diri sendiri. Panjenengan tersenyum, senyum untuk diri sendiri. Sabar adalah cerminan. Maka siapa yang bersabar adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an hujjatul laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an adalah karunia buatmu atau celaka buatmu. Kullun nafsi yaghdu fa ba'u nafsihi. Setiap manusia itu pada pagi hari ada yang menjual dirinya, pamu'tikuha au mubiquha, atau orang yang ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Itu dari Al-Quran. Artinya siapa yang taat dengan Al-Quran, dia sedang memelihara diri. Siapa yang tidak taat dengan Al-Quran, dia yang menghancurkan diri sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang kita bahas tentang hadis ini, tetapi saya tidak bisa satu persatu karena waktu. 1 poin setengah jam. Ini tadi berapa poin? Banyak poin. Betul jawabannya ya, bagus itu. Banyak poin. Lebih dari 3 kan banyak. Ya.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke putrinya, ke tempat putrinya. Siapa putrinya? Fatimah. Istri siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini yang kakung kurang aktif ah. Ini pengajian aktif kok. Ini banyak pertanyaan, dijawab bareng-bareng aja. Salah orang ketorong bareng-bareng kok itu ya. Ya. Ali bin Abi Thalib putra siapa? Abu Thalib. Abu Thalib putra siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapanya Abdullah? Bapaknya Abdullah. Abdullah mempunyai anak siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang sangat dasar, dipelajari di kelas 1 SD. Jadi kalau panjenengan jawabnya lancar, memper. Wong pelajaran kelas 1 SD. Ya. Yeah. Sekarang pelajaran kelas SMP. Ali bin Abi Thalib mempunyai 2 anak, namanya Hasan dan Husain. Husain mempunyai adik Husain mempunyai adik siapa namanya? Ngarang. SD-nya nggak tamat itu berarti soal SMP nggak bisa. Putranya hanya 2, Hasan dan Husain. Hasan itu kakaknya Husain. Husain itu adiknya, ya mestilah. Ya. Rasulullah SAW berkunjung kepada cucunya. Dilihat cucunya sedang di emperan rumah, sedang ngeringi. Ngeringi itu rewel lah kira-kira. Kemudian Rasulullah SAW jongkok, ada apa kamu? Husain yang menjawab, kami lapar kong. Yang kong maksudnya. Kami lapar, yang lapar. Loh, dari tadi pagi apa kamu nggak dikasih makan? Tidak. Kamu juga Husain? Iya. Rasulullah SAW dan masuk ke dalam. Hei Fatimah, ada apa kamu? Kenapa anak-anakmu kelaparan? Fatimah menjawab, wahai Rasul. Fatimah putri Nabi itu kalau manggil Nabi tidak bapak, tapi Rasul. Wahai Rasul, mohon maaf. Dari tadi pagi kami tidak mendapati makanan, tidak ada makanan apapun. Sehingga anak-anak kami lapar. Ali di mana? Ali sedang mencari rezeki, sedang mencari makan. Mungkin sedang beli makan di rumah makan Padang, mungkin bisa jadi. Kemudian Rasulullah SAW, baik, saya carikan makanan. Rasulullah keluar. Setelah agak jauh berjalan, Rasulullah melihat ada seorang badui sedang menimba air. Kemudian Rasulullah mendekat. Wahai bapak, bolehkah aku timbakan airnya? Badui ini merasa kebetulan, benar, baik, nggak apa-apa. Ya, tapi saya diupai, kata Rasul. Tapi saya diupai. Baik, setiap 1 timba 2 kurma. Panjenengan jangan bayangkan kaya sumur nang Banjarnegara 10 meter sudah malah kurang dari 10 meter, 5 meter sudah ada airnya. Ini lebih dari 20 meter dalam sumurnya. Rasulullah SAW mengenai nimba. 1 timbaan sudah disokkan ke tempat bejana yang besar.
lagi terus gitu. Sampai 8 timba. Ketika yang ke-9 talinya putus. Rasulullah kemudian bilang kepada orang tadi, mohon maaf Pak, talinya putus. Si Badui ini pemarahnya bukan main, kurang ajar kamu, ditampar Rasulullah. Rasul ditampar. Kenapa kok nampar Rasul? Karena nggak tahu. Karena tidak tahu. Kemudian Rasulullah, maaf, saya yang salah, kata Rasulullah. Ayo ambil talinya di bawah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa menghadap kiblat. Setelah itu Rasulullah meraihkan tangannya ke dalam sumur dan talinya didapat. Tali yang ada 20 meter, 25, mungkin 30 meter itu hanya diraih oleh Rasulullah dan talinya sudah didapat. Orang Badui bingung, loh kaisa loh tali segitu dalamnya kok bisa diambil diraih sekali pakai tangan, sudah didapatkan talinya. Kemudian disambung oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyudahi penimbaan dan mana upahnya. Orang itu bengong terus, hebat sekali nih orang. Tangannya dilihat dong pendek biasa seperti tangan orang lain, tetapi bisa meraih segitu dalamnya sumur. Kemudian dikasihkan kurmanya. Berapa kurma? 8 kali 2 18. Ini 16. Dibawa pulang. Sampai di rumah diberikan kepada 2 cucunya. Ketika itu Badui ada temannya. Kemudian Badui tadi langsung cerita, tadi ada kejadian luar biasa. Seorang laki-laki setengah tua, orangnya ganteng, bersih, menimbahkan air untuk aku. Ketika tali putus, dia itu bisa mengambil tali itu hanya sekali raih dan talinya bisa diangkat. Padahal sumur ini dalamnya kamu lihat sendiri. Orang yang ketemu tadi bilang, orangnya bersih. Iya. Orangnya santun. Iya, santun sekali. Berbicaranya lembut. Iya. Matanya tajam. Iya. Rambutnya sekian, iya. Itu Rasulullah, saya bilang gitu. Itu Rasulullah. Si Badui kagetnya setengah mati. Dia orang Islam, Badui ini orang Islam, tetapi belum pernah melihat Rasul. Kemudian Badui ini memukul-mukul kepalanya, terkutuk aku. Orang tadi bilang, loh kenapa kamu? Aku telah menamparnya. Si orang tadi, Masya Allah, kamu menampar Nabi Muhammad. Saya tidak tahu kalau beliau adalah seorang Rasul, adalah junjungan saya, yang saya ikuti, yang saya patuhi dawuh-dawuhnya. Dia terus bahasa kita blingsatan gitu, mondar-mandir, gimana ini. Akhirnya dia kemudian mengambil jalan pintas. Dicabutnya pedang. Dipegang tangan kiri, kemudian tangan kanannya diletakkan di atas batu, kemudian celak. Putuslah tangan si Badui tadi karena merasa sangat bersalah. Yang bersalah adalah tangannya yang terkutuk harus dipotong. Kemudian orang Badui ini bilang, wahai Bapak, antarkan aku kepada Nabi Muhammad. Aku harus mohon ampun kepada beliau. Kemudian diantarkan. Setelah sampai depan rumah Fatimah,
Orang tadi matan, wahai Rasul, keluarlah engkau wahai Rasul. Nabi Muhammad keluar. Dilihatnya Badui yang tadi nampar, yang tadi diambilkan airnya. Ada apa kamu? Wahai Rasulullah. Kemudian dia ngambruk di depan Rasulullah, berlutut, wahai Rasul, ampuni saya. Saya tidak tahu bahwa engkau adalah utusan Allah. Tanganku sudah aku balas karena tanganku yang terkutuk itu. Loh, apa yang kamu lakukan? Kata Rasul. Tanganku telah aku potong. Masya Allah. Bawa sini, mana potongannya? Ini Rasul. Sini tanganmu. Kemudian oleh Rasulullah SAW, tangan yang sudah putus itu disambungkan. Dibuka perbannya, ikatan dalam tangan itu dibuka, kemudian disambungkan, kemudian ditutup dengan asta Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, dan setelah itu dilepas, sudah nyambung lagi. Itulah diantara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua mukjizat sudah kita ceritakan tadi. Yang pertama mengambil tali, dan yang kedua menyambung tangan yang sudah dipotong. Nah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, kembali kepada Rasulullah. Rasulullah SAW itu seorang utusan Allah yang sangat sabar. Dia itu dengan apa yang namanya lapar hal biasa. Hampir setiap hari perutnya diganjal dengan batu, sehingga batunya batu kericak, bukan batu gelondongan gitu, enggak. Batu kericak dibalut dengan kain, kemudian diletakkan di perut. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Makanya falsafah Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang lapar, aku yang pertama. Tapi kalau ada orang kenyang, aku yang terakhir. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah pada satu kisah, Rasulullah SAW sedang mempersiapkan penyerangan gabungan antara orang munafik, orang Kristen, orang kafir, itu menggabung jadi satu untuk menyerang Madinah. Nabi Muhammad mendengar berita ini, kemudian mengumpulkan para sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melawan, kita jelas kalah. Mereka berpuluh ribu tentara, sementara kita baru saja selesai menyelesaikan perang, dan kita dalam kondisi lemah. Usul. Ada usulan yang paling cemerlang, yaitu usulnya Salman Al-Farisi. Rasulullah, saya berpendapat kita mempertahankan diri dengan benteng pendam, yaitu menggali parit, menggali galian tanah sekeliling sekeliling Madinah. Galian ini luar biasa hebatnya. Galian itu lebarnya kuda nggak bisa lompat. Kuda tidak bisa lompat tuh kira-kira berapa meter, Pak? Saya nggak bertanya pada ibu-ibu. Ibu-ibu ditanya gini mesti ngawur jawabannya. Kira-kira berapa meter? Ya? 5 mungkin ya, 5 meter mungkin kuda sudah tidak bisa melompat, apalagi dengan tunggangan. Dalamnya kira-kira kuda kalau masuk ke dalam tidak bisa naik. Ya kira-kira antara 3-4 meter. Digali. Musimnya pada waktu itu musim dingin, musim paceklik. Kurma nggak ada yang buah, dan sedang diboikot, tidak bisa masuk perdagangan ke kota Madinah. Namun
Di situasi yang segenting itu, perjalanan penggalian tanah terus berjalan. Kenapa? Karena disemangati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak seperti zaman sekarang. Yang namanya pejabat itu urunnya ming driji. Kai cekut. Nah, garene, kowe garene, kumpulna, ini driji terus. Tidak. Rasulullah terjun langsung dan menggali tanah. Dan Rasulullah SAW setiap bergerak ada suara krok. Kenapa itu? Perutnya yang bunyi. Karena perutnya ada batu kericak yang kalau bergerak ada krok. Gitu. Ya bapak-bapak kalau mencoba Pak. Itu di depan situ itu ada batu kericak itu. Dicuci yang bersih, masukkan ke kain, kemudian dipasang di perut, diikat. Ya, nanti kan kalau berjalan krek gitu. Iya. Nah, pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW ikut menggali, sahabat tanpa diperintah terjun. Hampir semuanya terjun kecuali yang sudah kecapean dari tadi. Di tengah-tengah semacam itu ada seorang sahabat ketika Rasulullah sedang istirahat. Sahabat itu bernama Syuhaib. Mendekati Rasulullah. Rasul, maukah engkau ke rumahku? Ada apa Syuhaib? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Rasul. Saya mempunyai roti. Roti? Iya. Berapa potong? Hanya 4 potong wahai Rasul. Baik. Ali. Ini Ali. Kamu ikut Syuhaib. Bawa ke sini rotinya. Syuhaib kaget, loh, Rasul itu hanya 4 potong loh Rasul. Satu orang makan 1 potong nggak kenyang. Terus Rasulullah tetap bawa ke sini roti Syuhaib. Dikasihkan ke nampan ya, ditutup kain. Dikasih nampan, ditutup kain. Setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW, roti itu didoakan. Kemudian Ali diperintahkan, silahkan masing-masing orang mengambil 1 roti. Yang di situ lebih dari 100 orang. Sahabat yang sedang menggali itu lebih dari 100 orang. Rotinya hanya 4. Disuruh ngambil satu. Logikanya gimana? Ya diambil 4 orang habis kan? Tapi yang luar biasa, seorang mengambil 1, ditutup kembali masih 4. Ngambil masih 4, diambil 1 masih 4, diambil 1 masih, terus sampai semua orang mendapatkan roti. Hanya tinggal Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Rasul. Hanya tinggal 5. Kemudian setelah itu rotinya dibawa ke tempat Rasulullah, ambil kamu 1. Kemudian diambil oleh Ali bin Abi Thalib, masih tetap 4. Kemudian Utsman mengambil. Utsman mengambil. Diambil Utsman tinggal 3. Umar mengambil tinggal 2. Abu Bakar mengambil tinggal 1. Dan setelah itu kain dibuka tinggal 1, Rasulullah mengambil. Itulah falsafah. Kalau ada orang kenyang, aku yang terakhir. Kalau ada orang lapar, aku yang pertama. Bagaimana pejabat zaman sekarang? Kualean kan? Kuale gitu. Ya, pejabat itu termasuk ketua RT loh.
ketua RT, ketua RW, dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW tidak pernah menderita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sabar sekali. Sabar itu tahan uji. Itu bukti bahwa Rasulullah SAW adalah orang pertama yang beriman dan paling kuat. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda kan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu bantingan. Orang beriman itu tandanya bantingan. In asabathu syarra syakara. Kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bersyukurnya luar biasa kepada Allah. Wa in asabathu dharra, dan apabila mendapatkan yang kesulitan, menyusahkan, sabara, sabar, tegar dan sadar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup seluruhnya adalah ujian. Iya, ujian. Ini panitia pembelian tanah sedang diuji. Ya. Ngumpul-ngumpul no duit selama 3 bulan baru dapat 600 juta, coba Bu. Padahal yang memiliki tanah harus bulan Juni lunas. Masih kurang berapa? Masih kurang 400 juta. Nah sekarang, siapa di antara panjenengan yang mempunyai duit belum mau dipakai? Duit belum mau dipakai, pinjamkan kepada Lazis. Nanti Lazis akan meminjamkan kepada panitia untuk melunasi itu. Kemudian panitia hutang 400 juta kepada Lazis. Dan Lazis hutang kepada panjenengan yang mempunyai dana. Ya, ini banyak yang diam-diam mempunyai dana puluhan juta di bank. Gitu, ya. Pinjamkan kepada kami. Insya Allah, ya. Kami di dalam 3 bulan bisa mengumpulkan uang lebih dari 500 juta. 3 bulan. Maka seandainya dijanjikan pinjaman, misalnya pengen nyetor apaan, meminjamkan kepada Lazismu misalnya 20 juta, nggih, dijanjikan rentang 1 tahun lunas, maka insya Allah lunas. Karena nek 3 bulan saja dapat 500 lebih, apalagi 1 tahun gitu. Ya monggo panjenengan bapak-bapak ibu-ibu ini, terutama bapak-bapak ini, apalagi ibu-ibu. Ya. Yang ngantuan biasanya duitnya banyak. Ya, gitu. Ya kita diuji. Ujian itu dari mana? Dari Allah. Siapa yang minta? Panitia. Lu panitia minta diuji. Wong kita menyusun jadi panitia itu tujuannya untuk berjuang, kok sekarang ditantang oleh Allah. Ayo, berani nggak? Gitu. Kemudian kita berinovasi, berkreasi bahwa kita harus meminjam pada jamaah untuk pelunasan tadi. 400 juta itu kalau satu orang minjamkan 10 juta butuh berapa orang? Butuh 40. Lah nek masing-masing 20. Butuh 20 orang. Kalau masing-masing 50 butuh 8 orang. Iya gitu Ibu. Nggih. Saya mau nanya siapa yang bersedia meminjamkan. Saya khawatir banyak yang ngacung, nggak usah lah. Nggak usah saya tanya itu. Tapi wajah-wajahnya kelihatan kok yang mau ngutangi. Pak Bagio ini calon ini.
Oh, Pak Bagio itu duitnya banyak loh, Bu. Iya. Iya, Pak Bagio. Itu Pak Amir. Iya. Pak Amir, tapi Pak Amir harus jual citra dulu. Ya. Ya gitu Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak yang saya hormati. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ujian dari Allah itu setiap kali datang. Ujian dari mana yang paling banyak? Ayo Mbak-mbak, Mas-mas. Ujian Allah yang paling banyak itu dari mana? Ujian yang paling banyak itu dari orang yang terdekat. Siapa ibu-ibu? Suami. Siapa? Anak-anak. Kalau suami diuji oleh istri, istri diuji oleh suami. Begitu ada seorang ibu kok merengut pada suaminya, gagal, nggak lulus, neraka. Apalagi ngomel, apalagi dan lain sebagainya, gitu. Demikian pula bapak-bapak, ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ujian yang paling berat harus disiapkan mental kita, ketahanan kita adalah menghadapi sikap kelemahan suami, sikap dan kelemahan istri. Saya dulu pernah menyampaikan bahwa syarat untuk menjadi orang yang berbahagia adalah apa ya? Syarat utama untuk menjadi orang yang berbahagia adalah siapa yang bisa menjawab hadiah umroh? Saya tidak bilang umroh loh, umroh loh. Syarat utama bahagia adalah membahagiakan. Bagaimana membahagiakan? Selalu memberi tanpa berharap. Selalu memberi kebaikan tanpa berharap kebaikan terbalas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya apa yang aku lakukan padamu ini siapa? Pada istri siapa? Suami siapa? Anak-anak siapa? Orang tua siapa? Mertua, tetangga, teman, saudara, adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jaza. Saya tidak mengharapkan balasan wala syukura dan ucapan terima kasih. Ini terutama untuk ibu-ibu harus paham ini. Nggih. Karena nyesau ini bukan apa-apa. Ibu-ibu ini paling pinter nek kon ngundat. Iya, kon ngundat itu paling pinter. Orang ono sing ngajari loh padahal. Ya, hanya dicontoni. Ya. Ibu-ibu ini sering sekali menengok ke belakang. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan itu sering kali ditengok. Sehingga mudah ingat. Ketika anaknya dikongkon gak mau, langsung ibu ki kurang apa rode. Jaluk sepeda motor tukokno, jaluk mobil tukokno, jaluk slender tukokno. Saiki kongkon kono emoh. Ya, saya contohkan yang panjenengan tidak melakukan Ibu. Ya kan nggak ada orang sing anak itu kok no slender ora ono. Ya. Ya, dengan suami ngundat, dengan mertua ngundat. Begitu kita berharap, kita sering kecewa. Begitu kebaikan kita harap balasan, kita sering kecewa.
Orang kecewa, orang yang suka kecewa mudah sekali tersinggung. Orang yang mudah tersinggung mudah marah. Orang yang mudah marah banyak melakukan kesalahan. Orang yang banyak salah banyak masalah. Tidak ada kebahagiaan buat dia. Ini rumusnya Allah. In ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, jangan lupa kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Orang berbuat baik itu mesti sabar. Orang yang berbuat baik dan tidak mengharapkan balasan adalah orang yang sabar. Maka orang yang sabar pasti mendapatkan kebaikan dari orang lain. Karena itulah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, yuk kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita banyak sekali. Kenapa? Karena ketidaksadaran kita, ketidaksabaran kita, ketidaktabahan kita. Makanya di dalam surat apa ya? Surat Al-Ma'arij itu Ibu, Bapak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij surat nomor berapa? 70. Anak putri lebih pintar daripada laki-laki. Iya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu dicipta dalam keadaan senang berkeluh kesah. Apa-apa ngeluh. Gitu. Ming pinggangi pegel ngeluh. Ya kok yang sirahe mumet banget nih. Sirah ya mumet. Gitu. Gitu. Yang wetenge melilit gitu. Ora ono sirah melilit gitu. Ya. Dapat rezeki ngeluh, enggak dapat rezeki luweh ngeluh. Tidak punya suami ngeluh. Punya suami ngeluh meneh. Suaminya meninggal ini saya nyindir loh, nyindir Bu Muhimah. Gitu. Yeah. Tidak punya anak ngeluh, punya anak ngeluh lagi. Tidak punya pekerjaan ngeluh, punya pekerjaan ngeluh lagi. Tidak punya gaji ngeluh, gajian ngeluh. Ya, ngeluh terus. Illa kecuali. Nah, ini pengecualian ini yang harus kita pelajari baik-baik dan kita perjuangkan. Illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Kecuali orang yang sholat dan sholatnya itu tetap stabil, konsisten, grafik naik. Grafik naik itu maksudnya apa? Saya sholatnya ketika usia 40 tahun kaya ngono kaya sholatnya. Sekarang usia 67 tahun sudah beda. Ada grafik naik, nggak hilang sedikit. Gitu. Bapak-bapak masih ingat ketika dulu usia, sekarang ini usianya yang paling muda siapa? Pak Fuad mungkin ya. Pak Fuad itu 42. Oh 35. Mohon maaf salah. Ngarang umur wis swidak. Ya Pak Fuad kan adiknya Bu Hera. Bu Hera sekarang 62.
Ya, 62. Pak Fuad berarti 60 tahun. Ya? 63. Berarti Pak Fuad 61 tahun. Ya. Kenapa kok saya tahu umur-umur mereka? Wadine gitu ya. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita usia 30 tahun, 40 tahun salatnya masih kebayang? Gelam biar terus. Apa meneh usia 40 30 tahun itu masih nesunan. Iya. Sekarang usia di atas 60 wis tidak nesunan, ora kongang nesu. Terus arsi sing tadi nesoni apa nih gitu. Hati kita sudah semakin tenang, semakin tenang. Hati yang tenang mutlak harus. Ibu-ibu, panjenengan masih ada orang yang disengiti oleh panjenengan, Bu? Ada, mesti ada yang nyong sengit karo wong kae, sing sebel mangkane. Nyong malah benci nek karo wong kae, ada. Itu hatinya belum tenang. Bapak-bapak masih ada panjenengan sebel, mangkel, sengit, benci dengan orang tertentu? Baik. Kalau masih ada yang disengiti, disebeli, mohon jangan meninggal dunia dulu. Karena apa? Belum tenang. Kenapa? Lihat surat Al-Fajr ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang ketika di dunia berbahagia, wahai jiwa-jiwa yang sudah tidak ada orang yang disengiti, wahai jiwa-jiwa yang senang bersedekah, wahai jiwa-jiwa yang sabar, wahai jiwa-jiwa yang syukur, wahai jiwa yang tidak suka bertengkar pada orang lain, wahai jiwa yang sudah tidak ada dendam, sengit, sebel dengan orang lain. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kalian kepada Allah dalam keadaan ridho, senang karena mendapat ridho Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuk kalian ke dalam hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku yang telah aku beri ridho terlebih dahulu dari kalian semuanya, karena mereka adalah orang yang hidupnya tenang di dunia. Fadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Artinya apa? Artinya membenci orang itu dosa. Artinya bertengkar itu dosa. Artinya mencucu itu dosa. Merengut itu dosa. Artinya, dan lain banyak sekali yang menjadikan kita berdosa. Nah, ini semuanya dijawab oleh Allah di dalam sholat. Kenapa sholat kok menjadi tumpuan harapan kita? Karena sholat, Allah berfirman, fa'aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Di dalam surat tadi, surat Al-Ma'arij, setelah sholat, Bapak dan Ibu, sebentar, tadi mana ya surat Al-Ma'arij ya? Ini ya. Di dalam surat Al-Ma'arij itu, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Yang kedua, orang yang punya kasih sayang sejati. Apa itu? Sedekah, amal jariyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Ibu, tetep ngantuk ya diundang kaya ngono lah jan. Ada di antara panjenengan yang sering kesulitan ekonomi, keuangan?
Jangan ngacung loh. Ngacung kabeh repot loh. Ya. Jawabannya tahu? Kenapa? 1, kurang bersedekah. Sedekah yang paling baik itu di saat kita sangat butuh. Kalau kita sedang tidak butuh karena duitnya banyak, itu memper. Tapi sedang butuh, ya Allah diplek-plek duitnya. Ya Allah, iki duitnya ming garek 300.000, padahal saiki nembe tanggal 21. Mengko gajian tanggal 2, berarti masih 11 hari. Wah, kudu tak irit ki. Ora sembarang metu ki. Lah kok ada totok-totok Bu nyuwun Bu. Ayo. Berani enggak tantangan? Keluarkan 5.000 untuk sedekah. Maka orang yang diberi sedekah itu mengatakan, matur nuwun Bu, mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah nggih Bu, yuswa ingkang panjang, putra putri sami sehat, sami dados putra putri sing salihah. Semua doanya dikabulkan itu. Yeah. Maka pintu yang paling mudah dibuka dari kemacetan rezeki adalah memberi fakir miskin. Siapa bapak ibu siapa yang rutin menyumbang panti asuhan? Dulu ada bapak-bapak ibu setiap hari Jumat datang ke panti membawa telur 5 kilo. Ada yang membawa beras, ada yang bawa ini. Sekarang masih ada enggak? Ya, anak putra yang saya tanya ya, atau Bu Muadzin? Masih ya? Bu Muadzin masih? Jari panjenengan habis enggak? Jari panjenengan habis enggak? Kalau ngitung. Ada 3. Hanya gini dah. Masih sisa berapa? Masih sisa 7. Belum habis berarti. Dalam 1 minggu, ibu itu, bapak itu, ibu itu, ibu itu, yo ibu itu, yo ibu itu, terus sampai ke 9, ke 10, 11 gitu. Kakinya naik 11 gitu. Iya, jarinya udah habis soalnya. Bapak Ibu, kesempatan loh ini. Kesempatan. Mumpung kita masih bisa memberi. Yang dibutuhkan hanya 1, konsisten. Gitu, jangan berharap terus dari orang lain. Jangan berharap. Ini jangan dijawab. Siapa yang tahun ini tidak kurban? Calon miskin itu. Iya. Loh, kurban itu diberi waktu oleh Allah berpikirnya nabungnya 1 tahun. Berikhtiarlah. Kalau 1 tahun kok belum nyukupi, 2 tahun. Jangan sepele dengan kurban. Punyan kurban ora lah. Ngapa sih orang di duit? Nabung ora. Sepele banget. Allah pun sepele pada kita. Karena apa? Rumusnya apa? Inna ma'al usri, siapa yang mau bersusah payah akan diberi kemudahan. Kalau kita tidak mau bersusah payah nabung, maka tidak ada kemudahan. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Rasul, ini sembelihan apa? Pada waktu itu Rasulullah pertama kali menyembelih kurban. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, hadhihi sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah tuntunan dari bapakmu Nabi Ibrahim. Wa malana ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan kalau kami ikut menyembelih, kalau kami ikut berkurban? Rasulullah SAW likulli sya'ratin hasanah. Setiap sehelai rambut binatang yang kamu sembelih 1 pahala. Fa'amassuf ya Rasulullah. Lah kalau itu kambing gembel,
Fa ammasuf falikulli sya'ratin minasuf hasanah. Setiap satu helai dari rambut gembel, kambing gembel maksudnya, itu satu pahala. Nah sekarang Bapak dan Ibu, adakah orang yang bisa menghitung rambut kambing? Tidak ada. Tidak ada. Sampai satu kaki saja. Satu kaki aja yang bawah itu tidak mungkin dihitung. Artinya apa? Artinya pahala korban itu pahala yang tidak terhingga. Dan itu akan sangat menolong, memudahkan ketika kita di yaumul mahsyar besok. Dan setiap orang mengalami di yaumul mahsyar, setiap orang mengalami penderitaan atau kebahagiaan di yaumul mahsyar. Dan yang paling utama menolong adalah korban. Saya kemarin pernah kan cerita pada panjenengan Bapak Ibu. Ada seorang bertanya pada saya, Pak Haris, nek korban niku ndak kedah samben tahun? Saya nggak berani jawab ini. Lagi napa sih Bu? Long kula niku nek korban kadang-kadang kalih tahun sepindah. Sing niki tahun niki malahan 3 tahun Pak Haris. Loh kok kados ngaten? Lah tabungan kula dereng dugi. Setahun kula nabung angsal 900. Yo tak tutup melih kalenge. Yo tak terusaken kalih tahun entuk kalih juta 200. Tak tutup meneh. Nah nembe wingi tak buka melih pikantuk 3.600.000 yo tak setoraken teng panitia. Ndak kados niku pareng Pak Haris. Saya enggak berani jawab. Terus saya bertanya, "Lah Ibu pedamelane napa Bu?" "Kula bakul godhong." Kula bakul godhong. Long kadang-kadang nek pas sadyan niku napa meneh nek dong pas udan kula niku angel matos godhong ngantos dumugi siang kula wangsul tak hitung duwite kula badhe 50.000. Kadang-kadang kula pun nate Pak Haris badhe niku 10.000 gangsal 12.000 lah kerep sangat kados niku. Ibu, Bapak, ada di antara panjenengan yang lebih miskin dari bakul godhong? Saya sampai berpikir, Masya Allah, saya berhadapan dengan ahli surga. Orang berani rekoso demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Ibu kenal dengan Mbok Gendong di pasar, Bu? Tahu ya? Saya kenal 3 orang Mbok Gendong setiap tahun kurban. Ya, jadi jangan dikira bahwa kalau wis sholat jur mlebu swarga belum menjadi orang yang bertakwa. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa, yang taat patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah, yaj'al lahu makhraja, akan diberi kemudahan dari semua kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perbuatan. Ada tiga perbuatan. Ada 3 perbuatan. Siapa yang bisa melaksanakan 3 perkara ini, maka dia akan bisa sangat menikmati menjadi orang yang beriman. Yang pertama, ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhu illa lillah. Tidak ada cinta, tidak ada taat, tidak ada patuh kecuali yang nomor 1 pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mentaati urusan-urusan dunia, yang ditaati Allah. Allah perintah korban, la haula
wala quwwata illa billah sami'na wa ata'na. Kenapa? Yang dulu pernah saya ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Yang kedua, wa yakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan dijadikan Allah dan Rasul adalah dua yang paling dicintai, melebihi segala cinta kita terhadap siapapun ataupun apapun. Bu. Kenapa ibu-ibu lebih banyak yang ngantuk? Bukan capek, karena jumlahnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Coba kalau ibu-ibu jumlahnya sama dengan bapak, sing ngantuk lebih banyak bapak. Iya. Kalau panjenengan ditanya, panjenengan lebih cinta kepada suami atau kepada Rasul? Lebih mencintai suami atau mencintai Rasul? Baris, apa? Kamu lebih cinta pada istrimu atau kepada Rasul? Saya jawab, dua-duanya saya cinta. Tetapi saya lebih cinta pada Rasul. Gitu jawabannya, tidak Rasul. Istrinya tersinggung lah. Suaminya tersinggung nak carane ngono. Ada strategi jawaban. Lebih cinta kepada Rasul tapi istrinya juga dicinta. Kenapa? Karena Rasulullah. Saya mencintai istri karena Rasul. Saya mencintai istri karena Allah. Gitu. Langgeng. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini karena pengajian kolo-kolo saya akan terus sampai jam 10 nggih. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Orang memper nek pengajian 2 jam ya. Wong sejam aja mulai dari menit ke-20 sudah ada yang tekluk gitu kok. Diteruskan 2 jam pada ngelegereng semua nanti. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari bersama ini. Dan semoga silaturahim kita silaturahim yang sampai di akhirat kelak. Dan semoga semua yang kita urus diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semakin banyak, semakin melimpah, semakin berkah. Anak-anak cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh, cucu yang solihah. Dan kita kelak suatu saat dipanggil oleh Allah, ya Allah, matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena tidak ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.